Hola gengs, selamat sore. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Karena rasa penasaran saya dengan konsepnya si Mas Pepeng, bahwa kopi yang memang basicnya udah oke, tanpa timbangan, tanpa apapun bisa create rasa yang oke, sangat setuju sekali. Tapi buat teman-teman mungkin dipastikan dulu, kalaupun kalian mau tanpa timbangan, tapi make sure dulu, karena kalau saya pelajari sekilas memang yang saya lakukan pun nampaknya asal-asalan, tapi saya mencoba untuk misalkan dari satu tuangan kopi yang saya pakai ini, sekilas info ya sebelum saya membrew, ini sekitar 15 gram, kalau saya tambahin kayak sekitar 10 bin 15 gram. Lalu hitungan air itu kalian 3 kali stepping misalkan ya, itu 40 itu kalian bisa tahu 40 itu berapa lingkaran, kurang lebih ya, mungkin nggak persis 40, bisa jadi 45, bisa jadi 50, bisa jadi 35, tergantung kalian melingkarinya itu untuk tahap blooming, brew pertama. Tapi sekali lagi itu mesti kalian hitung berapa putaran untuk mendapatkan 40 gram. Oke? Untuk mendapatkan 40 gram. Lalu berikutnya, kalau kalian mau kasih jadi 100, berarti kan kalian mesti nambahkan 60. Kalian hitung lagi 60 itu sekitar berapa putaran. Itu akan kalian ulang, akan kalian apalkan sampai misalkan di brew ketiga kalian mau menyudahinya di sekitar 160 atau 150 atau 200. Itu kalian tinggal ngitung, kalian untuk mendapatkan angka di timbangan itu menjadi 150 atau 200, kalian tinggal ngitung aja kira-kira berapa putaran. Oke? Sebenarnya hafalan, tapi kalau kalian udah hafal pakai perasaan uangnya, lama-lama kurang lebih akan presisi sih, menurut saya ya, kurang lebih akan presisi. Saya pun melakukan hal yang sama sebenarnya, nggak ngasal nuang aja. Saya mencoba brew biasa dulu kan, berapa putaran sih kira-kira. Ternyata saya untuk masukkan 40 gram untuk blooming pertama itu adalah sekitar 6 sampai 7 putaran misalkan ya. Lalu berikutnya 9 sampai 10, lalu berikutnya 11 sampai 12 berhenti. Nah, itu metode hafalan ya, metode hafalan yang sebenarnya bisa kalian hafalkan juga di rumah sih, supaya apa? Supaya kalian nggak ribet dengan timbangan. Tapi kalau saya memang maunya sesuatu yang sekali lagi sesuatu yang presisi tanda kutip ya, versi saya. Kenapa? Karena teman ala-ala kadang membeli bin yang sama, mau pengen tahu juga gramasi air dan gramasi timbangan yang saya pakai. Tapi kalau kita mau coba-coba tanpa timbangan, make sure kalian udah hafal circle-nya. Oke, nah karena konsepnya adalah green bean-nya kalau udah enak, mau diapain aja akan tetap enak. Nah, kita akan main-main dengan, ini gelap gak sih? Enggak lah ya. Main-main dengan, sebentar ya. Oke. Main-main dengan green bean saya. Kita akan main main perasaan juga. Saya akan ambil sekitar segini, nggak tahu ini berapa, lalu saya tuang ke sini. Saya pakai Darar Ella ya, udah pasti udah jaminan enak lah si Darar Ella. Bentar ya. Udah jaminan enak lah si Darar Ella, nggak mungkin gagal. Lalu saya akan giling.
cepet banget ya. Lalu ketok akan saya giling. Lalu langkah berikutnya adalah saya pakai paper filter. Nah, tapi kali ini saya akan bikinnya menggunakan alat yang sangat jarang saya pakai, yaitu si flat bottom ya. Kita akan tekuk dulu. Jarang dipakai nih, nggak tahu ya, males aja. Tekuk dulu. Nggak akan saya basahi. Sip, lalu saya taruh sini, saya tuang kopinya. Ini gilingan ini kurang lebih sama dengan yang Mas Pepeng atau Kopi Klinik lakukan ya, untuk ukuran timbangannya, untuk ukuran green size nya lah. Mau lihat? Green size nya kalau mau nyontek silahkan. Segini. Let's go. Saya suhunya 95 derajat Celcius ya. Kita akan mulai tanpa timbangan. Saya airnya amidis tanpa dibasahin dulu. Oke. Ini step pertama. Sorry, ngelipetnya kurang ini ya, kurang dalam ya. Oke, cok lah. Ini kalau hitungan saya 6 itu sekitar 40 kurang lebih ya, 5 sampai 6. Jadi kalian mesti, kalau memang gak mau pakai timbangan, mau cepet, kalau memang kalian buka kedai kopi tapi make sure binnya udah oke, pakai metodenya Kopi Klinik sangat bisa di-apply tanpa harus kalian ribet dengan timbangan. Tapi make sure untuk air tetap harus dijaga ya. Oke, ini 40. Lalu berikutnya ini sekitar 60 ml air. Jadi 40 60. Berikutnya saya akan ngasih di 106 60 aja, 60 sampai 50. Jadi total air yang saya gunakan adalah kurang lebih 150 sampai 160 ya. Dengan gramasi kopi yang sangat niche banget. Jadi sangat gampang banget ya. Sebenarnya menggunakan metodenya Kopi Klinik tanpa timbangan, apalagi kalau dia ngebrew sampai 18 atau 16 per sesi ya, per sekali ngebrew, nggak mungkin pakai timbangan. Oke, berikutnya yes, cukup. Ini bisa menjadi total gramasi sekitar 160. Oke, kurang lebih ya. Sip. Nggak terlalu banyak gramasinya, main gramasi airnya. Yang penting kita bisa experience rasa kopi yang memberikan nuansa magic. Jadi kalau menggunakan kopinya dari Ella gitu, ya udah pasti enak ya teman-teman. Kalau nggak enak, keterlaluan. Oke, saya taruh sini aja. Hasil kopi yang dihasilkan ekstraksi nggak terlalu banyak, tapi ini memberikan experience rasa. Semoga hasilnya enak ya, karena teman ala-ala bahkan di 90 plus sendiri menyarankan untuk menghemat itu main di gramasi 10 gram dengan gilingan yang ya disesuaikan dengan selera mau achieve kopi seperti apa. Bisa jadi medium coarse atau medium atau coarse.
Tapi 10 gram itu mereka sangat nyicil banget ya. Saya setuju sih kalau kopinya udah segila ini rasanya, 10 gram rasanya aman lah ya untuk digunakan. Saya akan cicipin segini dulu, biarkan ini sedikit dingin. Lalu saya akan nyicipin. Aromanya memang gila, serius. Aroma dari Ella ini sangat whisky coklat kalau buat saya. Walnut yang udah sangat matang banget ya. Whisky lah. Aroma gila. Sekali lagi cicipin. Enak. Dia tuh kayak ada mengandung semacam minuman liquor ya, kayak semacam gitu tuh mengandung. Tapi bukan berarti ini beralkohol, enggak. Sensasinya kalau kalian minum minuman beralkohol tanpa ada memabukkan, atau misalkan tanpa ada nyegrak di tenggorokan bau alkohol, hanya sensasi saja. Ini rasanya kayak gini. Delicious. Dia tuh ada sesuatu rasa yang kayak ada hint spice-nya, kayak, tapi spice-nya bukan spice kayak gini. Hint spice cengkeh. Oke, saya mencoba menerjemahkannya. Hint daun cengkeh yang kalau kalian punya, satu. Yang kedua, kalau kalian pernah bermain di kebun cengkeh, karena nenek saya dulu punya kebun cengkeh, jadi saya tahu rasanya kayak gimana. Pohon cengkeh itu kalau udah dipanen, dia tuh ada buah yang udah matang kita panen. Jadi udah setelah mekar bunganya baru kita panen, ada itu. Tapi ada satu buah yang kalau kalian lihat itu bijinya gede, buahnya gede, segede gini nih, bisa segede gini. Kotor banget kuku gue ya. Habis naik sepeda, sorry ya teman-teman, agak kotor kukunya habis naik sepeda, jadi butuh ngopi. Jadi kalau di pohon cengkeh itu ada buah yang biasa dipanen. Ada satu buah yang kalau istilah orang Gunung Malang tuh buah laki-laki gitu ya, karena dia ukurannya gede banget, segede gini lah, beda-beda. Nah, si buahnya ini kalau udah matang warnanya merah, dagingnya tebel, di dalamnya ada bijinya. Oke. Dan kalau dimakan, digigit, itu manis, after taste-nya agak pedas, tapi pedasnya sangat berbeda dengan pedasnya kalau kita gigit cengkeh yang kecil-kecil gitu ya, yang buah cengkeh yang masih berbeda lah. Buah cengkeh yang kecil yang sering kalian dapatkan sekarang. Kalau kalian biasa masak di rumah, kalian tahu lah cengkeh yang udah kering segede gitu. Tapi kalau yang gede itu memang nggak dijual dan nggak dipanen sebagaimana mestinya. Bahkan biasanya dia dibiarkan jatuh, dibiarkan jatuh, dan kita biasanya yang kalau memang pohonnya super tinggi, kita ngambil dan kita makan si buah cengkeh yang gede itu. Kalian bisa browsing lah, ada buah cengkeh yang gede. Nah, si daerah Ella ini ada sense kayak gitu, ada sense buah cengkeh yang udah matang banget, udah jatuh dari pohon. Jadi ada sedikit aroma istilahnya kayak sedikit fermentasinya gitu ya. Terlepas bahwa ini ada hint coklat yang kalau kalian dapat oleh-oleh coklat dari Swedia atau New Zealand atau negara-negara Eropa, kalian suka dapat coklat yang bagian dalamnya itu ada whiskinya atau ada rumnya. Itu tuh mirip-mirip kayak gitu rasanya. Bukan sesuatu yang jelek, tapi ini sesuatu yang buat saya bombastis banget dari sisi aroma, dari sisi rasanya tuh. Nih, saya ngomong ini masih ada aftertaste pedesnya, ya.
Hmm, masih ada aftertaste pedasnya. Dan kalau misalkan si biji cengkeh itu kita gerus, kita peras, kita airnya, ini nih rasa kayak gini. Aftertaste-nya ada semu-semu pedas. Salah satu bin mix heirloom untuk dari 90 plus, dan bahkan mungkin saya dari baru kali ini nyobain 90 plus. Anggap aja ini salah satu mix heirloom yang baru saya dapatkan rasanya seperti ini. Biasa kalau heirloom itu ya mix dari Ethiopia, saya nggak tahu ini nggak disebutin sih mix heirloomnya, apakah varietal heirloomnya yang berbeda atau heirloom yang udah dimodifikasi jadi mix, atau saya nggak tahu ada varietal lain nggak disebutkan. Oke. Jadi kalau di Ethiopia yang saya dapatkan dari beberapa roaster itu biasa flowery biasanya ya. Apalagi kalau udah dibawa ke mana? Udah dibawa ke area espresso roast, flowery kenceng, atau jasmine gitu kan, atau misalkan bergamot, atau misalkan citrusy atau orange, atau lebih menariknya itu lebih ke Earl Grey, black tea, sedikit-sedikitian lah kalau dari Ethiopia dengan heirloom yang varietal heirloom biasanya sangat kental di sana. Nah, ini sesuatu yang sangat berbeda banget dari dari universe-nya heirloom buat saya. Terlepas dari prosesnya yang atau terlepas dari cara panennya, atau terlepas dari dipanennya di mana. Tapi ini sesuatu yang universe beda dari heirloom yang baru kali ini saya rasakan ya. Sangat menarik sekali dengan gramasi yang menggunakan scoop. Sendok ini sekitar 10 gram kurang lebih kalau saya nyendok asal 10 gram. Oke teman-teman, sangat bisa banget kalian mengadopsi atau mengadaptasi di rumah tanpa harus pusing dengan timbangan. Tapi dengan catatan kita harus berangkat dari bin yang oke dulu ya, baru kalian bisa bebas berkreasi tanpa timbangan. Di seluruh rongga mulut sweet, ada satu rasa yang memang sangat khas banget, yang mungkin sulit diterjemahkan dengan kata-kata ya. Kayak ada rasa liquor atau cognac atau whisky atau sejenis minuman yang beralkohol. Tapi ini memberikan sensasi rasa yang enak. Dan coklatnya dark coklat kalau buat saya. Sangat dark coklat sekali. Oke. Bisa ya. Kalian bisa, kita bisa kok. Kita bisa mengadaptasi stylenya klinik kopi. Teman-teman, heirloom saya tinggal sedikit, mix heirloom saya tinggal sedikit. Ini saya irit. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.